Tiga. Oke teman-teman, sebelumnya kan sudah mengerjakan tes intelijensi. Sekarang saya akan membagikan tes kedua, yaitu tes bakat. Nah, nanti akan dilakukan secara bertahap. Ada 5 buku soal yang akan saya bagikan. Sebelumnya saya akan membagikan lembar jawabnya terlebih dahulu. Oke, silakan diisi identitasnya terlebih dahulu teman-teman seperti sebelumnya. Sudah? Sudah. Untuk tes yang pertama saya akan membagikan buku soalnya. Oke, apakah teman-teman sudah menerima buku tes kemampuan skolastik? Sudah. Oke. Silakan dibuka di halaman pertama. Saya akan membacakan petunjuk umumnya. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah dan atau di perguruan tinggi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Tes ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian 1 tes kemampuan berpikir verbal dan bagian 2 tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-sekali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, diperhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Silakan dibuka ke lembar selanjutnya. Oke, di bagian 1 tes kemampuan berpikir verbal. Petunjuk cara mengerjakan. Setiap soal dalam tes ini merupakan sebuah kalimat yang tidak lengkap. Artinya kata pertama dan terakhir dihilangkan. Tugas Anda adalah melengkapi kata-kata yang dihilangkan itu dengan salah satu di antara pasangan kata yang tersedia. Pilihlah pasangan kata yang paling tepat sehingga jika kata pertama dan terakhir dari pasangan kata itu diisikan pada bagian pertama dan terakhir dari soal itu, maka akan menjadi kalimat yang lengkap, betul, dan masuk akal. Bila Anda sudah memilih salah satu pasangan kata itu, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E di dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pasangan kata yang Anda pilih itu. Contoh pertama, kalimat tidak lengkap. Titik-titik berhubungan dengan air sebagaimana makan berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata A, gadis industri, B, kaki musuh, C, mengalir mengendarai, D, minum nasi, E, minum musuh. Jawaban yang benar adalah D. Ya, jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata D, minum nasi. Sehingga kalimat itu berbunyi, minum berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan nasi. Berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban sebagai berikut. Tidak perlu dijawab pada lembar jawabannya karena tidak ada contoh pengerjaan pada lembar jawaban. Contoh 2, kalimat tidak lengkap. Titik-titik berhubungan dengan siang hari sebagaimana makan pagi berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata A, makan siang sudut, B, makan siang pagi hari, C, matahari bergembira, D, pintu sudut, E, sopan pagi hari. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Oke, jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata B, makan siang pagi hari. Sehingga kalimat itu berbunyi, makan siang berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi berhubungan dengan pagi hari. Berilah tanda silang pada huruf B dalam lembar jawaban selanjutnya. Contoh 3, kalimat tidak lengkap, titik-titik berhubungan dengan 1, sebagaimana kedua berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata A, 2 tengah-tengah, B, hujan api, C, pertama api, D, pertama 2, E, ratu gunung. Jawaban yang betul? D.
Ya, jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata D. Pertama, 2. Sehingga kalimat itu berbunyi pertama berhubungan dengan 1, sebagaimana kedua berhubungan dengan 2. Berilah tanda silang pada huruf di dalam lembar jawaban sebagai berikut. Dalam tes ini ada 50 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin tentang suatu jawaban, pilihlah salah satu pasangan kata yang terbaik atau paling benar menurut perkiraan Anda. Oke, bisa dimulai 25 menit dari sekarang. Selesai. Silakan letakkan alat tulisnya. Saya akan mengambil lembar jawabnya. Untuk buku tesnya silahkan tetap dibuka, tapi jangan dibalik terlebih dahulu. Saya akan memberikan lembar jawaban untuk tes berpikir numerika. Sudah dapat lembar jawabnya semua? Sudah. Oke, silahkan dibalik di tes berpikir numerika. Bagian 2, tes kemampuan berpikir numerika. Petunjuk cara mengerjakan. Dalam tes ini ada 40 soal berhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu dari antara kelima jawaban tersebut sebagai jawaban dari setiap soal dan berilah tanda silang pada salah satu huruf dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pilihan jawaban yang Anda pilih. Jika Anda tidak mendapatkan suatu jawaban yang benar dari antara 4 pilihan jawaban pertama, A, B, C, D, pilihlah E sebagai jawaban Anda. Pilihlah E yaitu semuanya salah. Untuk suatu soal yang berarti tidak ada satupun di antara 4 pilihan jawaban pertama yang betul. Buatlah soal perhitungan Anda dalam kertas buram dan perkecillah pecahan-pecahan sampai di atas terendah. Contoh 1, soal jumlahkan 13 tambah 12. Pilihan jawaban A 14, B 25, C 16, D 54, E semuanya salah. Jawaban yang paling betul untuk soal itu adalah D. Iya, jawaban yang betul untuk soal itu adalah pilihan jawaban B yaitu 25. Jadi berilah tanda silang pada huruf B pada lembar jawaban sebagai berikut. Tidak perlu disilang juga karena tidak ada contohnya. Contoh 2, soal kurangkanlah 30 dikurangi 20. Pilihan jawaban A 15, B 26, C 16, D 8, E semuanya salah. Jawaban yang betul E. Ya, jawaban yang betul untuk soal itu dari antara 4 pilihan jawaban pertama tidak ada satupun. Jadi, pilihan-pilihan jawaban A, B, C, dan D semuanya salah. Karena itu, berilah tanda silang pada huruf E, yaitu semuanya salah, dalam lembar jawaban. Ingatlah setiap jawaban harus diperkecil sampai batas yang terkecil. Bila ada jawaban antara 1,5 dan 1/2/4, maka yang betul adalah 1,5. Dalam tes ini ada 40 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 35 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. 40 soal dalam waktu 35 menit dimulai dari sekarang. Waktu sudah selesai, silakan ditaruh alat tesnya. Saya izin mengambil lembar jawaban dan lembar soalnya.
Sebelumnya seperti biasa saya akan menyerahkan lembar jawaban ke kalian. Sudah menerima lembar jawab semua? Sudah. Oke, silakan diisi identitasnya. Apakah sudah? Sudah. Oke, selanjutnya buku soal akan dibagikan. Apakah sudah mendapatkan buku soal tes berpikir abstrak semuanya? Sudah. Oke, silakan dibuka. Oke, saya akan bacakan petunjuk umumnya. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh Anda mengerti dan memecahkan soal-soal yang tidak berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau angka-angka, tetapi yang berupa gambar atau pola tertentu. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Oke, tes berpikir abstrak, petunjuk cara mengerjakan. Dalam tes ini, Anda akan mendapatkan sederetan pola atau gambar seperti terlihat pada contoh di bawah ini. Setiap deretan merupakan suatu masalah. Ada dua macam deretan, yaitu di sebelah kiri, deretan yang terdiri dari 4 gambar yang disebut deretan soal. Di sebelah kanan, deretan yang terdiri dari 5 gambar disebut deretan pilihan jawaban. Keempat gambar dari deretan soal itu merupakan urutan-urutan. Anda diminta memilih salah satu di antara 5 gambar deretan pilihan jawaban yang akan merupakan gambar berikutnya. Seandainya gambar deretan soal itu dilanjutkan dengan gambar yang kelima. Contoh 1, perhatikanlah gambar-gambar garis dalam deretan soal itu semakin condong ke kanan. Dalam kotak pertama, garis itu berdiri tegak. Dan bila Anda berpindah dari kotak kiri ke kotak kanan, maka garis-garis itu semakin condong. Dalam kotak kelima garis itu akan terlihat datar, yang manakah di antara 5 gambar garis dari deretan pilihan jawaban yang dapat merupakan kotak kelima dari deretan soal itu? Kotak D. Iya, jawabannya adalah kotak D, garisnya datar. Untuk menjawab soal itu, Anda tidak boleh memberi tanda atau catatan apapun pada buku tes ini. Berikan jawaban Anda pada lembar-lembar tersendiri dengan cara memberikan tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah gambar yang merupakan jawaban soal yang bersangkutan. Untuk contoh di atas, huruf D pada lembar jawaban diberi tanda silang sebagai berikut. Silahkan dibalik. Contoh nomor 2. Pelajarilah kedudukan titik hitam dari deretan soal itu. Perhatikanlah bahwa ia bergerak dari sudut yang satu ke sudut yang lain, searah dengan putaran jarum jam, yaitu sudut kiri ke atas, sudut kanan ke atas, sudut kanan ke bawah, sudut kiri ke bawah. Di mana kedudukan berikutnya, ia akan kembali ke sudut kiri atas, bukan? Jadi jawabannya adalah gambar kotak B, sebagaimana pada lembar jawaban sebagai berikut. Ingatlah, Anda hanya diharuskan memilih salah satu saja dari antara 5 gambar yang ada di dalam deretan pilihan jawaban. Anda diberi waktu 25 menit untuk mengerjakan seluruh soal dalam tes ini. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin mengenai suatu jawaban, ambillah salah satu pilihan jawaban yang terbaik atau paling benar menurut pikiran Anda. Soal ini akan diberi waktu 25 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis, silahkan diletakkan alat tulisnya. Buku soal yang bisa ditutup. Saya akan mengambil keduanya.
selanjutnya kita akan beralih ke tes yang ketiga, yaitu tes relasi ruang. Saya akan membagikan lembar jawabnya terlebih dahulu. Apakah sudah mendapat lembar jawaban semua? Sudah. Oke, silakan diisi identitasnya. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, saya akan membagikan identitas. Sudah mendapat buku soal tes relasi ruang semua? Sudah. Oke, silakan dibuka di bagian petunjuk umum. Oke, di bagian petunjuk umum saya akan bacakan. Tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali saudara membuat tanda-tanda, coretan-coretan, atau tulisan-tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang diminta kepada saudara untuk dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap-tiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika saudara tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Silakan dibalik halaman selanjutnya. Petunjuk cara mengerjakan. Tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat-lipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola di sebelah kiri yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal yang bersangkutan. Tugas Anda ialah memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi itu yang merupakan bangunan yang dibentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikanlah 2 buah contoh berikut. Contoh nomor 1. Yang manakah di antara 4 bangunan 3 dimensi di atas, A atau B, atau C, atau D, yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan? Tampak dengan jelas bahwa A atau B bukan yang terbentuk dari pola itu, sebab keduanya tidak cocok bentuk dan ukurannya. C adalah yang betul, sebab cocok bentuk dan ukurannya. Sedangkan D tidak cocok bentuk maupun ukurannya. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf C di dalam lembar jawaban sebagai berikut. Sekarang perhatikan contoh nomor 2 berikut. Dalam contoh ini, di samping bentuk dan ukurannya, harus diperhatikan pula warna dari bagian-bagiannya. Perhatikan bahwa bila pola di sebelah kiri itu dibentuk, maka bangunan 3 dimensinya harus mempunyai 3 permukaan yang berwarna abu-abu. 2 di antara permukaan-permukaan itu akan merupakan permukaan-permukaan yang lebih lebar dari sebuah kotak. Salah satu di antaranya dapat merupakan atas atau bawah. Permukaan abu-abu yang lain akan merupakan permukaan yang sempit di ujung kotak itu. Contoh nomor 2. Apabila diperhatikan, keempat bangunan 3 dimensi dalam contoh di atas itu benar-benar benar semuanya bila dilihat dari segi bentuknya. Akan tetapi, hanya satu yang benar bila dilihat dari segi warna bagian-bagiannya. Perhatikan keempat buah bangunan 3 dimensi itu. Bangunan 3 dimensi A salah, sebab permukaan atas yang seharusnya abu-abu tidak berwarna abu-abu. Sebaliknya, permukaan samping yang panjang dan sempit yang seharusnya tidak abu-abu malahan berwarna abu-abu. Bangunan 3 dimensi B juga salah, sebab permukaan atas yang seharusnya berwarna abu-abu tidak berwarna abu-abu. Warna ujung kotak tidak menjadi soal, sebab boleh jadi ujung yang berwarna abu-abu adalah ujung yang tidak kelihatan dalam gambar. Bangunan 3 dimensi C juga salah, sebab meskipun permukaan atas dan salah satu ujung kotak memang benar seharusnya berwarna abu-abu, akan tetapi sisi kotak seharusnya tidak berwarna abu-abu sesuai dengan pola dalam contoh soal.
Bangunan 3 dimensi D merupakan pilihan jawaban yang benar. Permukaan atas abu-abu dan permukaan ujung yang sempit juga abu-abu, yang kebetulan menghadap saudara. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban. Ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola soal harus selalu merupakan permukaan luar dari bagian bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan tes ini, maka pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan benar memberi tanda silang. Dengan jalan memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Jangan memberi tanda silang atau tanda-tanda lain di dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes ini yang terdiri dari 60 soal, disediakan waktu sebanyak 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika dalam mengerjakan suatu soal saudara kurang begitu yakin akan jawabannya, pergunakanlah taksiran yang terbaik menurut pendapat saudara. 60 soal dalam 25 menit akan dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis, silakan diletakkan alat tulisnya. Saya akan mengambil lembar jawab sekaligus buku soalnya. Oke, kita akan masuk ke tes yang keempat, yaitu tes kemampuan mekanik. Saya akan berikan lembar jawabnya. Silakan diisi identitasnya, teman-teman. Sudah? Sudah. Oke, saya akan berikan lembar soal. Apakah buku soal yang didapatkan teman-teman sudah tertulis tes kemampuan mekanik semua? Sudah. Oke, silakan dibuka di halaman selanjutnya. Petunjuk umum. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas listrik, mesin, dan peristiwa alamiah. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Dibuka halaman selanjutnya. Petunjuk cara mengerjakan. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan tentang gambar tersebut. Lihatlah contoh gambar X pada halaman ini. Contoh X memperlihatkan gambar dua orang pria yang membawa bagian mesin di atas sebuah papan. Pertanyaan, orang manakah yang merasakan beban yang lebih berat? Apabila sama berat beban yang dirasakan, berilah tanda silang pada huruf C. Jawabannya adalah B, yang merasakan beban lebih berat. Karena letak beban itu lebih dekat kepadanya bila dibandingkan dengan A. Karena itu, pada lembar jawaban, Anda harus memberi tanda silang pada huruf B. Sekarang lihat contoh Y. Pertanyaan berbunyi, manakah yang lebih berat? Karena gambar Y menunjukkan keadaan yang seimbang, maka tentu saja A dan B sama berat. Oleh karena itu, Anda harus memberi tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban sebagai berikut.
Pada halaman-halaman berikut ini terdapat gambar-gambar dan pertanyaan-pertanyaan. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, perhatikanlah setiap gambar dengan seksama, dan berilah jawaban Anda pada lembar jawaban. Jangan lupa bahwa untuk setiap pertanyaan ada 3 kemungkinan pilihan. Tes ini terdiri dari 68 soal. Untuk mengerjakannya diberikan waktu 30 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin terhadap suatu jawaban, berilah tanda silang pada pilihan yang menurut pikiran Anda paling baik. Oke, 68 soal akan dikerjakan dalam waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Aku habis, silakan diletakkan alat tulisnya. Saya akan mengambil lembar jawab dan buku tes, silakan ditutup. Oke, kita akan masuk ke tes yang terakhir atau tes kelima, yaitu tes kecepatan dan ketelitian klerikal. Saya akan membagikan lembar jawabnya terlebih dahulu. Sudah mendapat lembar jawaban semua? Sudah. Silakan diisi jadi tesnya. Apakah sudah? Sudah. Saya akan bagikan buku tesnya. Oke, apakah yang teman-teman dapat adalah buku tes kecepatan dan ketelitian klinikal? Iya. Silahkan dibalik ke halaman berikutnya. Saya akan bacakan lagi untuk petunjuk umumnya. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui kecepatan dan ketelitian Anda dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sangat diperlukan di kantor-kantor, laboratorium-laboratorium ilmiah, toko-toko, dan di tempat kerja lain yang memerlukan kecepatan dan ketelitian. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Silahkan dibuka halaman selanjutnya. Petunjuk cara mengerjakan. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan dan ketelitian Anda dalam membanding-bandingkan pasangan-pasangan huruf dan atau angka. Oleh karena itu, soal-soal dalam tes ini terdiri dari pasangan huruf dengan huruf, huruf dengan angka, atau angka dengan angka. Huruf-huruf tersebut kadang-kadang merupakan huruf besar, kadang-kadang merupakan huruf kecil. Setiap soal terdiri dari 5 pasangan huruf atau angka yang dimaksud. Salah satu dari kelima pasangan tersebut digaris bawahi. Dalam lembar jawaban, pasangan-pasangan huruf atau angka dari tiap soal dicetak kembali, akan tetapi dengan urutan yang berbeda. Cara mengerjakan tes ini adalah dengan mencari pasangan huruf dan atau angka yang bergaris bawah dari tiap soal di buku tes ini. Kemudian menemukan pasangan yang serupa di lembar jawaban. Selanjutnya di lembar jawaban, berilah tanda silang di bawah pasangan huruf dan atau angka yang serupa dengan pasangan huruf dan atau angka yang bergaris bawah di buku tes untuk tiap soal yang bersangkutan. Perhatikan contoh-contoh berikut. Bila Anda selesai mengerjakan bagian 1 sebelum waktu yang diselesaikan berakhir, ini nggak dibacain kan? Enggak. Sekarang benar-benar. Oke. Perhatikan contoh-contoh berikut. Bila Anda selesai mengerjakan bagian 1 sebelum waktu yang disediakan berakhir, periksalah kembali pekerjaan Anda. Janganlah meneruskan ke bagian 2 sebelum diperintahkan.
Untuk mengerjakan tiap bagian yang terdiri dari 100 soal, disediakan waktu sebanyak 3 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin mengenai suatu jawaban, maka ambillah salah satu pilihan jawaban yang terbaik atau paling benar menurut perkiraan Anda. Oke, 100 soal akan dikerjakan selama 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu habis, silakan diletakkan alat tulisnya dan buku tesnya silakan ditutup. Oke teman-teman, apakah ada yang tertinggal di meja entah lembar jawab atau buku tesnya? Tidak. Oke, kalau begitu untuk tes bakat kita pada siang hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan tes minat. Masih ada tes minat nanti. Sekian, terima kasih telah mengikuti tes bakat pada siang hari ini. Untuk partisipasinya, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Hana.